ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Who is absent today? Can you tell me what have you learned in the last meeting? Berpikir apa? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Algoritma. Itu salah satu berpikir komputasional. Hari ini kita akan belajar masih seputar dunia teknologi. Kita akan belajar tentang konsep dasar K. Ada yang tahu K itu apa? Bukan. A-nya itu pokoknya artifisial. Ada pula dengan AI nggak? Apa pelajarannya AI? Artificial intelligence. Ini bahasa Indonesianya AI. Jadi kecerdasan artifisial. Artifisial itu apa? Nah, jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu peserta didik yang mana itu adalah kalian dapat mengerti cara kerja KA atau AI. Kemudian dapat membedakan mana yang menggunakan KA dan mana yang tidak. Yang jelas dapat mengkreasikan. Nanti kalian akan membuat sendiri rancangan mesin KA milik kalian sendiri. Kalian tahu mesin ini nggak? Alat ini nggak? Kalau ini termasuk menggunakan KA atau enggak? Jadi dia itu punya apa ya? Kayak ada ruang kayak gitu. Terus nanti dia akan dinyalakan, terus menjelajahi rumah atau ruangan kalian. Bisa dipakai HP di remote-nya. Nanti dideteksi. Oh, di sini ada lemari, di sini ada pilarnya. Kalau dapat tahu tuh belok. Oh, di sini ada kursinya. Jadi dia akan paham dengan rumah kalian. Nah, kemudian biasanya kalau baterainya tinggal mendeteksi. Kalau ini pakai AI atau enggak? Ini. Nah, karena kalau dinyalakan ya nyala, kalau dimatikan ya mati, dan harus repot-repot menggerakkan mesinnya. Selangnya panjang, tiangnya berat, dipakai terus. Kalau ini pakai AI atau enggak? Bukan TV-nya ya, tapi website ini. Pakai AI atau enggak? YouTube pakai. Kira-kira AI-nya di mana? Pas nge-search itu kayak gimana? Keluar apa? Keluar rekomendasinya. Contohnya, latihan cari tutorial buat ayam goreng. Videonya besar di tengah-tengah. Kemudian yang di sini biasanya membuat lele goreng, membuat dimsum, membuat sate. Jadi dicari yang relate, yang kira-kira kalian juga suka. Gak mungkin tiba-tiba tutorial cara mengganti ban truk, kan? Bannya truk gitu. Kan melenceng dari dunia F&B, dunia kuliner. Mentok-mentok paling ya tutorial membuat es teler, jadi dari makanan mungkin. Itu AI-nya di sini, jadi bisa belajar pelatihan kesukaannya apa. AI itu adalah sistem atau program yang mampu berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Kalau mesin tadi kira-kira dia, oh sini sudah mentok, kalau tak teruskan gearku atau dinamoku akan rusak, jadi aku harus belok. Oh bateraiku tinggal segini, berarti aku harus pulang untuk mengisi baterai. Jadi cara kerjanya AI itu ada 3. Pertama input, kemudian input itu memasukkan data. Kayak tadi, pertama beli kan nggak mungkin langsung bisa dipakai. Jadi dia akan menjelajahi rumah kita dulu, menghafalkan dengan. Kemudian itu tadi prosesnya, setelah data di input dia akan menghafalkan itu tadi. Dan jelas output itu apa yang dia berikan. Jadi dia akan membersihkan, dia akan pulang ketika baterainya habis. Sekarang mari kita belajar, mari kita coba, kita jadi AI.
Nah, sekarang coba diteliti gambar ini, dilihat dengan detail. Ada yang hitungnya. Silakan diamati gambarnya. Ini juga. Sekarang gambar ini diamati. Sudah? Sekarang tugasnya adalah kalian cuma boleh ngomong dua kata, pisang dan apel. Pisang dan apel. Pisang. Itu 3 kata dadanya. Pisang dan apel. Apel. Ini Pisang. Pisang. Apel. Pisang. apa ini? Pisang dan apel. Pisang dan apel. Jadi kurang lebih cara kerja AI itu kayak gitu. Dia dikasih data, disuruh meneliti, memproses datanya itu warnanya apa, bentuknya gimana, terus tampilan fisiknya gimana, terus dia akan bisa tahu apa itu. Yang ini, yang dopamin sama quercetin tadi kan belum di-input. Bisa cuma buat tulisannya warna merah sama warna kuning. Sedangkan tadi kalian cuma di-input apa adalah merah, pisang adalah kuning. Tapi ini bukan, bisa buat kebalikannya supaya kalian tahu cara kerja AI. Jadi AI itu kalau data yang diberikan semakin sedikit, dia akan jangan kasar-kasar. Keputusan yang dia buat akan semakin buruk. Dopamin sama quercetin ini antioksidan, senyawa antioksidan yang ada, yang paling menonjol di tiap buah. Kalau quercetin ini paling menonjol di apel, dopamin ini paling menonjol di pisang, ini paling banyak di pisang. Sekarang kita coba langsung antioksidan. Sekarang kita coba langsung lihat cara kerja AI. Jadi AI itu harus diajari dulu. Dia nggak bisa tiba-tiba langsung bisa. Di sini Ustaz butuh 2 volunteer, ada yang mau? Jadi itu adalah proses input datanya. Sekarang prosesnya ini di train. Jadi AI disuruh meneliti, menganalisis wajahnya tadi, matanya di mana ya, seberapa jaraknya, seberapa sama kaki mata kanan, meleknya seberapa. Bapaknya suruh mempelajari di training. Mencetnya kelamaan. Ini suruh mendeteksi. Coba Kinan maju lagi. Apakah benar? Kinan maju lagi. Apakah benar? Jadi kurang lebih kayak gini cara kerja AI. Jadi ada data di input, kemudian diproses, kemudian outputnya sesuai dengan perintah. Tapi kalau kita nyari
Iya, bisa kita. Nah, sekarang, tugasnya adalah menuliskan satu ide alat AI yang kamu inginkan di masa depan. Berdasarkan keresahan kalian, kemarin tadi di kelas sebelah ada yang malas jalan, akhirnya bikin kursi pintar. Kursinya bisa tahu, biasanya jam segini dia akan pergi ke sekolah, jadi ya akan ke sekolah tinggal tele. Masih pakai selimut lah. Boleh. Saya kreativitas kalian. Terus jelaskan fungsi cara kerjanya dan yang jelas gambarkan alat. Contohnya, smart botol pintar. Untuk membantu mengatasi tren cuci darah. Kalian tahu nggak tren cuci darah? Ada yang tahu? Iya. Cuci darah itu biasanya dilakukan sama orang yang gagal ginjal. Jadi sekarang ini banyak orang yang cuci darah karena males minum yang putih, males olahraga, sukanya minum kopi-kopi kemasan gitu. Jadi ginjalnya bekerja terlalu keras, akhirnya rusak. Terus kemudian tulis cara kerjanya. Cara kerjanya ada 3 ya. Input, proses, dan output. Ini yang diinput adalah dia akan ada sensor airnya. Airnya 2 liter umpamanya. Terus habis itu sensor gerak. Dia geraknya itu diminum, bukan gerak dikocok-kocok. Nanti dia akan tahu. Kemudian prosesnya adalah dihitung. Air yang berkurang sudah 1 liter. Berarti dia kurang 800 ml lagi untuk mencapai kebutuhan air harian. Kemudian juga dihitung. 7 hari dalam seminggu dia minumnya 28 liter, itu sudah cukup. Nah, outputnya di sini nanti ada lampunya dan ada suaranya. Kalau sudah cukup, nanti lampunya kayak gimana? Suaranya nanti dia bisa mengeluarkan kebutuhan air kamu sudah cukup. Atau kalau belum, kamu kurang minum air. Kemudian target pasarnya. Kira-kira AI itu nanti dijual ke siapa? Kalau AI yang saat ini bisa ditujukan untuk pekerja kantoran yang biasanya jarang minum air. Kalau olahragawan kan sudah pasti nolak, sudah pasti minum. Atau ke siswa-siswa, teman-teman yang jarang minum air. Manfaatnya ya sudah jelas. Kemudian cara penggunaannya juga ditulis. Cara penggunaannya tinggal dinyalakan.
sudah belajar tentang apa? Tentang konsep dasar ini. Nah, sekarang kerjanya gimana tadi yang ketiga? Input, Proses input process. Okay, because time is up, let me close this lesson by saying Mandala together. Alhamdulillah.